Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Thank you Pastor Wigan, thank you team leadership di Lifehouse Community untuk kesekian kalinya Tuhan percayakan untuk saya melayani di tempat ini. Nama saya Himawan, saya sudah menikah, istri saya satu bersama-sama dengan saya di tempat ini. Tuhan mempercayakan kami mengembalakan 3 orang anak, ya Michael, yes. Saya memang ngikutin tren Ghibli, oke. Michael 25 tahun, baru kemarin 25 tahun, kemudian dia sudah bekerja di salah satu toko online terbesar di Indonesia. Saya nggak sebut namanya, tapi logonya hijau. Lalu kemudian Daniel 21 tahun, dia sedang kuliah semester kedua. Saat ini juga sedang magang di salah satu perusahaan swasta. Hopefully dia bisa seperti kokonya. Doa kami kepada anak-anak kami adalah kalau bisa bukan dia cari kerjaan, mereka cari kerjaan cari dia. Dan kalau bisa, kalau Tuhan menghendaki sebelum wisuda sudah punya kerjaan tetap. Tuhan jawab doa kami dalam kehidupan Michael, dan kami doakan hal yang sama buat Daniel. Dan yang last but not the least adalah our princess in the family. Kalau istri saya Queen, ini princessnya. Jennifer 19 tahun sedang kuliah semester 2. Dan kami tinggal nggak jauh dari sini, di daerah Gading Serpong, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda pencinta bakmi seperti saya, Anda akan suka Gading Serpong. Karena di Gading Serpong ada banyak sekali macam bakmi, gitu ya. Ada bakmi ala Pontianak, bakmi ala Medan, ala Kabanjahe, ala Jambi, ala Palu, ala kadarnya juga ada Bapak Ibu, gitu ya. So it's complete there, gitu ya. Nah, tapi hari ini saya nggak mau khotbah tentang bakmi, Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Love Your Family Like Jesus. No filter, pure sacrifice. Kasihi keluargamu seperti Yesus, tanpa filter, tapi murni adalah pengorbanan. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara sudah berkeluarga? Tolong lambaikan tangannya. Di rumah Tuhan nggak boleh bohong yang sudah berkeluarga. Ayo angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Saya nggak nanya bahagia apa enggak, pokoknya angkat tangannya. Oke. Tapi kelihatan dari sini, dari jauh, dari mimbar ini semua bahagia semua. Amin. Puji Tuhan, dari aminnya banyak yang bergumul. Haleluya. Iya. Nah, let's start dengan kita baca sama-sama sebuah firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima. Biasanya kalau hamba-hamba Tuhan khotbah keluarga langsung lari ke 5:22 sampai 6 ayat 4. Tapi saya aja Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama. Ulangi kata-kata saya hari ini mau belajar lebih dalam lagi, lebih mengenal Tuhan, lebih lagi. Oke, jadi Efesus 5:22 sampai Efesus 6 ayat 4, some of you mungkin sudah sering mendengar sampai hafal di luar kepala. Apalagi di bagian-bagian tertentu. Suami biasanya paling hafal bagian istri tunduk sama suami, biasanya begitu. Lalu kemudian istri biasanya suka pada bagian suami mengasihi istri, seperti merawat seperti dirinya sendiri. Tapi hari ini saya ajak kita sedikit mundur gitu ya ke ayat 15 sampai 17 karena saya ingin mengatakan karena saya ingin mengatakan bahwa ada sebuah keterkaitan, ada sebuah keterikatan antara apa ya ayat yang mau kita baca nanti sampai kepada masalah keluarga. Yuk kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunalah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini kata-kata yang cukup keras yang Paulus tujukan kepada jemaat di Efesus. Kenapa kok Paulus harus se-bluntly, seterang-terangan seperti itu dan sekeras itu? Konteksnya ketika pada waktu itu Efesus ini adalah kota metropolitan yang maju, kota yang strategis sekali, banyak bisnismen di sana, banyak bisnis di sana. Tapi sayangnya kota ini sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad menghidupi nilai-nilai bangsa Yunani yang pagan, menyembah berhala, hidupnya serabutan, bahkan dalam konteks kehidupan berkeluarga pun juga seperti itu. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hidup pernikahan itu bukan prinsip firman Tuhan, tapi adalah prinsip nilai-nilai budaya Yunani. Sayangnya Bapak Ibu Saudara,
bahwa anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang ada di sana pun setelah mengenal Kristus ternyata masih menghidupi pola yang sama. Masih dipengaruhi oleh gaya yang sama. Nah, Anda bisa bayangkan kira-kira Efesus pada waktu itu, Anda bayangkan kira-kira Jakarta atau New York, tapi di abad pertama, kurang lebih begitu. Maju sekali, dan udah pastilah imoralitas segala macam pasti ada di sana semua, komplit semuanya. Nah, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dari penjara, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saya ngomong soal Paulus, saya bisa pause sebentar dan saya bisa khotbah sampai selesai tentang Paulus. I really admire this guy, rasul yang luar biasa. Logikanya orang di penjara harusnya dihibur, Paulus justru menghibur dan menguatkan dan menegur. Keren nggak ini Bapak Ibu Saudara? Dan ini orang yang tadinya punya posisi yang besar, dihormati, disegani, takuti, tapi tiba-tiba di penjara. Benar-benar kontradiksi dengan konsep hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, hidupnya harusnya makmur, yang mungkin selama ini kita lihat di sekeliling kita. Paulus ini luar biasa. He knows the Torah. Dia tahu kitab Taurat. Dia tahu hukum-hukum Taurat, dan bahkan dia berani ngomong gini, bandingkan hidup saya dengan hukum Taurat, you will find me blameless. Kok tidak bisa nyalain saya? Karena nggak ada satupun hukum Taurat yang saya nggak langgar. Dia pikir begitu. Tapi kemudian the same guy, the same orang yang sama yang berkata, temukan, coba pakai hukum Taurat, bandingkan hidup saya, kau akan temukan hidup saya spotless berdasarkan hukum Taurat. Tapi orang yang sama yang berkata, di antara orang yang paling berdosa, aku lebih berdosa lagi. Kontradiksi sekali. Dan orang ini, hamba Tuhan ini punya concern, punya keprihatinan. Karena dia ngerti jemaat Tuhan di Efesus lagi bertumbuh, newbie. Mereka berusaha melakukan firman Tuhan, tapi komunitas mereka, di kemana-mana mereka melihat, displaynya beda banget. Dan gak jarang juga ada orang-orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi perilakunya gak kelihatan, gak sejalan Bapak Ibu Saudara. Kind of like dunia yang kita hidup saat ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa Paulus penulis ini? Karena dia ingin menguatkan orang percaya, kamu ini umat Allah, kamu ini anak Allah, kamu ini dipisahkan dari cara hidup dunia, harusnya. Dan dia menegaskan bahwa kalau setelah kamu jadi murid Kristus, kamu jadi orang Kristen, harusnya kamu punya hidup yang baru. Cara hidupmu baru. Kekristenan bukan bicara soal pertobatan, dibaptis, kemudian hidupnya nggak berubah. No. Pertobatan bicara soal perubahan, ada sebuah transformasi. Dari pola pikir, nilai-nilai, kemudian muncul dalam perilaku yang seharusnya muncul dalam kehidupan orang percaya. Sebelum jadi Kristen, meeting datangnya telat. Nonton pun datangnya telat. Ke konser datangnya telat. Setelah jadi orang Kristen, ke gerejanya telat. Di gereja sana, bukan di gereja sini. Yang setuju katakan amin. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi harus ada sebuah transformasi, perubahan yang nyata. Yang karena ketika kita menjadi orang Kristen, you like it or not, suka nggak suka, mau nggak mau, orang akan mempunyai standar yang berbeda dalam melihat kita. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan kasih kita perintah untuk menjadi garam dan terang. Jadi Paulus mau, kamu ini pengikut Kristus. You have known the truth. The truth is in you, the truth is with you. Dan tunjukkan itu bagi orang-orang di luar sana, gimana seharusnya seorang pengikut Kristus. Itu tujuannya Paulus. Dan apa yang Paulus tulis dalam kitabnya di Efesus, kursusnya pasal 5, dari ayat 15 sampai nanti pasal 6 ayat 4 dalam konteks keluarga, ini relevan sekali dan masih up to date untuk kehidupan kita saat ini. Karena di tengah-tengah dunia yang mempromosikan individualisme, sekularisme, keluarga Kristen, anak-anak Tuhan. Yes.
justru dipanggil untuk hidup sebagai komunitas yang memuliakan Tuhan. We have to have a different mindset, different values, different actions yang memuliakan Tuhan tentunya. Standarnya bukan beda gaya hidupnya, seleranya beda jadi lebih di atas yang lain, bukan masalah itu. Bukan masalah yang remeh-temeh seperti itu. Tapi masalah standar hidup kita. Di tengah-tengah pernikahan yang saat ini dianggap formalitas. Saya mau pause sebentar di sini. Karena memang di dunia seperti inilah kita hidupi. Banyak orang nunda mau nikah, nggak mau nikah dulu, antar dulu. Alasannya macam-macam. Tahu sendiri kan, gaji, pendapatan sama harga rumah kejar-kejaran dan kalah mulu. Udah gajinya terbatas, nggak bisa beli rumah, sekarang ada tapera lagi. Dipotong lagi ininya. I'm not complaining about the government decisions gitu ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa banyak anak-anak muda sekarang menunda menikah dengan berbagai macam alasan, tapi ketika mereka di counseling lebih lanjut, ujung-ujungnya mereka akhirnya menyeplos keluar. Saya nggak mau nikah kalau pernikahan itu seribet kehidupan pernikahan orang tua saya. Ribet nikah itu. Saya nggak mau nikah kalau pernikahan itu seribet om saya, tante saya, kungkung saya. Waduh, pernikahannya kayak gitu. Enggak deh, enggak, ngapain. Formalitas kesannya aja masih menikah, masih serumah. Tapi jalan udah masing-masing. Saya nggak mau punya hidup yang hipokrit seperti itu. Tapi di tengah-tengah dunia seperti ini, anak-anak Tuhan justru harus menunjukkan ada sebuah showcase yang radikal. Bahwa di dalam Tuhan, it is possible untuk stay committed, tetap membangun hubungan, tetap mempertahankan komitmen sampai mau memisahkan. Itu bukan hal yang mustahil, tapi itu sesuatu yang benar-benar bisa terjadi dengan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam budaya yang begitu meremehkan masalah otoritas, kita sangat terinfluence dengan budaya yang nyebut papa mamanya bukan lagi dengan papa mama, tapi udah pakai nama. Yang kalau anaknya pulang, karena anaknya sekolah di sekolah international, gitu ya. Lalu kemudian dia pulang, lihat mamanya lagi ngobrol sama teman-temannya, gitu ya. Dia cuman, hai mam, hai tante, hai. Aku ke atas ya, gitu ya. Dan mami sampai langsung, no, turun, sini. Listen, they are my friends. Not your friends. Sama teman-temanmu, kamu boleh kayak gitu. Sama teman-teman mama, kamu mesti salamin satu-satu, lihat matanya, say hello. Itu orang Indonesia kayak gitu. Itu budaya yang benar kayak gitu. Respect them as you respect me because they are my friends. Anak harus diingetin kayak gitu. Di tengah-tengah budaya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap menunjukkan bahwa regardless meskipun papa mama saya kolot, meskipun papa mama saya kaku, meskipun papa mama saya nggak pernah bilang I love you, nggak pernah elus-elus rambut saya, nggak pernah, not even pernah, nggak pernah juga ngomong aku bangga sama kamu, nggak pernah. Selalu ada aja yang disalahin ke saya. Tapi regardless meskipun demikian, they are my parents. Dan saya mesti respect sama mereka. Saya mesti menghargai mereka. Sekalipun gak sepenuhnya saya bisa respect benar-benar because what they did. Karena apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan yang berat buat kita. Secara logika, ini hal yang tidak mudah kita lakukan. Tapi yuk kita belajar sama-sama, kita lihat bagaimana caranya, ada steps-nya. Supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus yang bisa punya kehidupan yang berbeda. Dan kita bisa kasih lihat kepada dunia di luar sana. If you have problem in your family, Jesus is the answer. Ketika ada problem dalam keluargamu, Tuhan Yesus jawabannya. Kenapa? Karena keluarga saya juga demikian. Nah, saya nggak bilang bahwa kita jadi orang Kristen harus menjadi keluarga yang perfect. Saya nggak bilang begitu. There's no such thing as perfect families.
Kita semua masih bertumbuh, termasuk yang ngomong ini, gitu ya. Kami pun juga masih belajar, sometimes kami juga melakukan oops, gitu ya. Keliru juga, tapi kami bangkit lagi, kami bounce back, kami reconcile, kita bertumbuh sama-sama. Tapi paling tidak, ketika kita dengan anugerah Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kita melakukan firman dalam mengelola keluarga kita, and people can see, iya sih memang beda. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita harapkan. Sehingga aku mau dong belajar tentang Tuhan Yesusmu itu. Ikut sama aku ke Uang Plaza hari Minggu. Dan soon, gak lama kemudian tempat ini akan 2 kali ibadah, bahkan 3 kali ibadah. Yang setuju katakan amin. And all for His glory. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, hidup bijak dalam terang Tuhan. Nah, ada yang menarik dari beberapa statement dari beberapa ayat tempat ini, di perikop ini. Perhatikan di sini. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ini bukan bicara soal kewaspadaan pasif kayak penjaga di London gitu, di Inggris gitu yang duduk diam, kita kilik-kilik hidungnya juga dia diam aja. Kita ini diam aja, enggak. Tapi di sini adalah actively kita perhatikan, kita evaluasi gaya hidup kita. Watch carefully. Bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tapi kita perhatikan kehidupan kita. Kita evaluasi secara periodik. Mau tiap hari, mau seminggu sekali kita evaluasi, kita perhatikan. Dengan kesadaran penuh. Termasuk kita seleksi. Hal-hal karena saya pengen hidup seperti ini, hal-hal yang membuat saya nggak hidup seperti ini, saya akan say no. Dan sebaliknya hal-hal yang membantu saya supaya saya bisa mencapai tujuan hidup seperti ini yang saya masukkan dalam hidup saya. Itu namanya perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Misalnya jaga kekudusan bukan cuma bicara soal, oh yang penting saya nggak berzina. No, itu outputnya. Tapi untuk bisa tidak berzina, maka semua hal yang membuat kita bisa jatuh dalam perzinahan harus kita jauhkan. Porn. Teman-teman yang dikit-dikit ngajakin kita ke karaoke plus-plus. Teman-teman yang bercanda selalu nyerempet-nyerempet bahaya ke arah-arah pornografi. Itu mesti kita jauhin. Supaya kita benar-benar bisa jaga kekudusan hidup kita buat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. That's perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Lalu ini Paulus ini benar-benar terang-terangan. Dia ngomong apa adanya. Jangan seperti orang bebal. Orang bodoh. Dan dikontraskan, tapi hiduplah dengan orang arif. Paulus mau buka matanya orang Efesus. Kalau orang bodoh itu gaya hidupnya begini. Nah kamu jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu seperti orang mabuk. Semau-maunya, itu orang bodoh. Tapi kamu jadi anak Tuhan, harus hidup seperti orang arif, orang yang bijaksana. Maksudnya apa orang bijaksana? Orang bijaksana itu orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang bijaksana itu orang yang menghidupi kehendak Allah. Orang yang bijaksana itu orang yang bisa mengerti kapan waktu menahan diri, kapan waktu untuk berbicara. Orang yang bijaksana itu ngerti mengelola waktunya dengan baik. Gak buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak berguna. Orang bijaksana itu adalah orang yang bisa mengelola emosinya. Dan mengelola kata-katanya. Termasuk mengelola apa yang masuk dalam pikirannya, apa yang boleh stay dalam hatinya. Dia kelola. Karena dia tahu. Saya sebagai pengikut Kristus, Tuhan jamah saya dan saya berubah. Kekristenan bukan sekedar Anda punya agama, lalu tiap hari Minggu Anda tahu mesti kemana. That's not Christianity. Karena kekristenan bukan agama. Agama itu usaha manusia mencapai Tuhan. Tapi kekristenan bicara soal usaha Tuhan untuk menggapai manusia. Yang setuju katakan amin. Kita harus beda samakan di situ dulu. Apalagi yang perlu kita pelajari di sini, bisa kita lihat di sini. Penuhlah dengan roh supaya hidupmu bijak. Paulus ngasih clue nih. Kalau kamu mau hidupmu arif, hidupmu bijak, kamu mesti mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Supaya kamu ditolong untuk mengerti kehendak Tuhan, maka kamu harus hidupnya dipimpin Roh Kudus. Nggak bisa, karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keinginan manusia
itu sudah skewed, udah miring. Ibarat kompas, itu nggak benar-benar point out to north. Nggak tepat ke sana. Miring dikit, geser. Makanya orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang Kristen sekalipun, nggak usah diajarin, lebih gampang untuk jatuh dalam dosa, lebih gampang. Untuk melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Dicolek, ngarah. Dipotong, marah. Itu nggak usah diajarin. It's naturally built inside us karena rusaknya natur manusia setelah jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan berikan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang pimpin kita. Roh Kudus ini yang reminding kita. Roh Kudus ini yang guide kita. Kamu bilang tujuanmu mau ke sana loh. Jangan. Gitu. Saya punya analogi meskipun nggak tepat, perfectly match ya. Roh Kudus itu seperti GPS-nya kita. Yang kasih tahu kita, dalam 300 meter belok kanan. Dalam 200 meter ada bundaran, putar balik. Ambil jalan keluar ketiga. Dan kalau seandainya kita merasa sok tahu, wah ini Google Maps bikinan Amerika. Satelitnya jauh di sana. Gua lahir di sini coy. Saya lahir di sini bro. Gua lebih tahu daerah sini. Gitu ya. Gua nggak mau dengerin Google Maps Aku mau lurus. Google Maps bilang, dalam 200 meter belok kanan. Aku maunya lurus. 100 meter belok kanan. Saya maunya lurus. Belok kanan. Belok kanan, belok kanan. Kita terus. Gak lama kemudian Google Maps nunjukin lagi, ngikutin kita dulu, tapi berusaha ngarahin kita lagi. That's like the Holy Spirit. Dia gak akan paksa kita ngikutin, karena kita bukan robot. Tapi kalaupun seandainya kita salah jalan, ada grace, kasih karunia yang Tuhan tunjukkan. How to turn around dari situasi yang runyam ini. Yang setuju katakan amin. Penuh dengan Roh Kudus. Gimana caranya Pak saya bisa tahu seseorang dipenuhi Roh Kudus atau enggak? Dan bukan cuma dipenuhi Roh Kudus, tapi juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah banyak orang Kristen sangat terpukau dengan karunia, gifts. Melihat orang bisa berbahasa roh, bisa berjam-jam, puji Tuhan, haleluya. Waduh langsung, wih beda dia, beda. Dia udah levelnya mah lo beda dia. Gitu ya. Listen, I'm not trying to be disrespectful. Bukannya saya nggak menghormati mereka punya karunia seperti itu. Tapi izinkan saya sebagai hambanya mengatakan begini, bahwa tanda orang dipimpin Roh Kudus, yang penting bukan cuma dipenuhi, dipimpin Roh Kudus nggak hidupnya. Kalau dipimpin Roh Kudus itu kelihatan. Yang pertama, 9 buah roh muncul dalam hidupnya. Nggak usah bingung-bingung deh. Nah, ini pohon mangga atau pohon durian lah. Daunnya kayak gini, tapi kok ini gimana ya? Lihat aja buahnya. Simple. Halo? Nah, penting untuk kita dipimpin Roh Kudus supaya apa? Supaya kita diingatkan terus bahwa kita punya tujuan yang beda sama dunia ini. Tujuan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib, yang minggu depan kita akan peringati bersama-sama, kita punya tujuan yang beda. Yang lain mungkin nggak tahu mau kemana, kita tahu kita mau kemana. Dan Tuhan mau kita semua sukses sampai ke sana. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa Tuhan kasih Roh Kudus, yang ingetin terus, bro jangan situ bro. Bro jangan sama orang itu. You jangan main-main deh sama itu deh. You jangan bisnis sama orang itu, jangan. Ada perasaan gak enak. Portofolio meyakinkan, laporan keuangan memuaskan. Tapi kok saya gak srek ya? Bisa jadi Tuhan lagi coba cegah Anda, jangan sampai Anda jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Kadang-kadang juga bisa mengingatkan dalam bentuk mungkin anak kita, istri kita. That's why husbands belajar untuk mendengarkan pasanganmu. Nggak usah muluk-muluk mau dengar suara Tuhan, para suami. Dengar dulu suara istrimu. Beberapa istri-istri langsung, Pastor Regan undang lagi Pastor Him. No, just kidding.
Belajar. Karena bisa jadi Tuhan pakai istrimu to remind you, to stop you. Untuk mencegahmu, jangan sampai kau salah jalan. Tanda orang dipimpin Roh Kudus, kelihatan hasilnya apa? Ketika mereka sesama anak Tuhan, mereka ngomongnya hal-hal yang baik. Hal-hal yang memberkati. Wih, puji Tuhan, you look good today. Lalu ketika nyembah Tuhan, ngajak sama-sama, yuk tepuk tangan, yuk. Kasih semangat. Di kelompok-kelompok sel, di komsel-komsel, ayo. Everybody struggles, yes, tapi Tuhan pasti akan tolong kita. Ayo, jangan loyo. Ayo. Ini orang yang dipimpin Roh Kudus akan punya energi, akan punya dorongan untuk melakukan itu. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan bisa selalu bersyukur. Meskipun keadaannya rasanya nggak cocok kalau bersyukur. Tapi saya bersyukur, kenapa? Tuhan baik. Saya nggak dapat kontraknya, saya nggak dapat proyeknya. Saya nggak tahu kenapa saya nggak dapat, tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih punya rencana yang baik. Berapa bulan kemudian, puji Tuhan. Untung bukan saya yang dapat kontraknya. Karena kontraknya bermasalah dan kemudian mereka lagi disorot oleh Kejaksaan Agung dan sekarang lagi kena masalah. Pakai rompi oranye tuh. Aduh puji Tuhan. Coba waktu itu saya nggak nurutin. Bisa-bisa saya yang pakai rompi oranye. Pada saat kita ngalamin misfortune, hal yang nggak enak. Kita nggak dapat proyeknya, kita gagal, tender, kita nggak dapat sebuah kerjaan yang kayaknya menjanjikan. Kita mungkin nggak tahu kenapa kok kita nggak berhasil. Kita merasa udah kerjakan semua dengan baik. Tapi bisa jadi cara Tuhan untuk mencegah kita. Jangan sampai kita masuk dalam masalah. Yang setuju katakan amin. That's why kita perlu Roh Kudus. Nah maksudnya gimana Pak? Gimana aplikasinya dalam keluarga sehari-hari? Make sure bahwa keluargamu ngerti. Hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memimpin kita. Dan Tuhan yang bergantung, kita ini tempat bergantungnya cuma sama Tuhan. Nggak ada sama yang lain. Cuma Tuhan andalan kita. Friends come and go. Kita lagi jaya seperti Daud. Wah semua bilang, wah hopeng. Hopeng you. Begitu dibenci oleh Saul, semua pura-pura balik badan, pura-pura nggak kenal. Nggak tahu, nggak kenal. Daud siapa ya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Bilang saya nggak ada. Friends come and go. Connections come and go. Ada orang-orang yang memanfaatkan Anda. Selagi Anda masih bermanfaat, dia akan dekat sama Anda. Tapi when you down, ketika kau lagi jatuh terpuruk, then you know who's your friend. And I tell you, dan saya kasih tahu sama Anda. Anda mau di atas, Anda mau di bawah. Yesus tetap jadi sahabatmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Anda mesti ngerti hal seperti ini dan Anda mesti bangun ini di dalam keluargamu. Berikan hidupmu dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Gak gampang. Karena kecenderungan manusia pengen pegang kendali. Kita maunya pegang kendali. Gitu. Kita gak mau dikendalin orang lain. Tapi kita belajar. Saya berdoa jemaat di Lifehouse Anda mulai ngerti nih. Karena natur keberdosaan manusia sudah ada dari dalam diri kita. Maka kita perlu Roh Kudus. Gak semua kata hati kita itu benar. Hati-hati. Dunia mengajarkan follow your heart. Your pure heart. Hatimu yang murni. Hati-hati. Kalau hati kita belum diredeem, ditebus oleh Kristus. Hati kita masih dipenuhi emosi kita, luka kita, ambisi kita. Ini bisa menjerumuskan kita. So make sure the Holy Spirit leads you. Dan saling rendah hati. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu rendah hati. Humble. Gampang mengampuni. Kenapa? Karena bukan lagi egonya atau nilai-nilai dunia yang mempengaruhi dia. Hal yang kedua bisa kita pelajari dari Efesus pasal 5 ini adalah ini. Pernikahan, saya lupa ini kan. Minta tolong multimedia kalau saya keasikan khotbah, saya lupa next-nya, tolong dibantu ya. Thank you. Pernikahan adalah cerminan daripada Kristus dan gerejanya. Setelah Anda ngerti bagaimana kehidupanmu yang seharusnya dalam Kristus, engkau mulai tata dirimu personally sebagai individu. Engkau mulai izinkan Roh Kudus mulai hari ini pimpin hidup saya, direct saya mau belajar untuk taat sama Roh Kudus, saya mau taat sama kehendak Tuhan. Setelah kau ngerti
nilai ini, prinsip ini, baru engkau akan bisa menjalani kehidupan. The next step adalah aplikasinya. Bahwa kehidupan pernikahan adalah cerminan Kristus dan gerejanya. Pernikahan di mana Kristus menjadi pusat dan firman menjadi fondasinya, diwarnai dengan ini. Ada tunduk. Istri tunduk pada suamimu. Tunduk di sini artinya hupotasso. Hupotasso ini sering digunakan dalam konteks militer. Bersandar pada otoritas yang sah. Kenapa mesti tunduk sama suami? Karena memang otoritas dalam keluarga Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada suami. So, apakah suamimu ganteng apa enggak? Apakah suamimu masih six pack atau sudah 6 gallon? Apakah suamimu masih seperti jungkuk atau sudah bungkuk? Whatever. Apapun itu. You have to submit. Kenapa? Karena memang hierarkinya demikian. Banyak pernikahan bermasalah ketika hierarkinya dilanggar. Istri merasa lebih pintar dari suami. Istri merasa lebih tahu dari suami. Istri merasa lebih tinggi pendidikannya daripada suami. Istri, termasuk mohon maaf ini, istri merasa lebih rohani daripada suami. Be very, very, very careful. Hierarkinya jangan bergeser. Yes, ada fakta kehidupan di mana ada suami-suami sedang bergumul, istri bekerja, dan istri punya pemasukan. Bahkan mungkin pemasukan istri lebih besar daripada suami. Nevertheless, jangan lupa bahwa itu tidak pernah lepas dari fungsi seorang istri. Yaitu apa? Yang Tuhan tetapkan sebagai penolong suami. Ezer kenekdu. Penolong yang sepadan yang diberi kuasa. Otoritas. Untuk menolong dan untuk mencegah suaminya. Jangan sampai suaminya jatuh dalam dosa. That's ezer kenekdu. Tapi tetap harus hupotasso. Sadar, saya punya hal-hal yang lebih sebetulnya daripada suami saya. Tapi karena Tuhan perintahkan hierarkinya, kepala dari wanita adalah pria, kepala dari pria adalah Kristus, maka saya mesti submit kepada suami saya seperti submit kepada Tuhan. Jadi istri tunduk bukan karena suaminya lebih kaya, bukan karena suaminya lebih keras, karena suaminya lebih kuat secara fisik, bukan karena suaminya lebih pintar cari duit, bukan. Tapi karena ada Kristus, sang kepala gereja, sang kepala pernikahan yang lebih besar, lebih agung dari kami berdua. That's why saya submit kepada suami saya. Dan Roh Kudus memampukan saya. This is beyond our feelings. Rasanya nggak pengen hormat sama suami, rasanya. Tapi kita mesti, kalau saya nggak bisa respect sama suami saya kasih contoh apa karena anak saya hidup nikah itu seperti apa. Kalau saya nggak bisa tunjukkan saya respect sama suami saya, di luar sana ada banyak. Bukan cuma serigala, tapi ada Sri Wahyuni, Sri Ningsih, dan Sri-Sri yang lain yang siap menghormati suamimu dan bisa merebut suamimu dari sampingmu. Halo? Tunduk bukan karena dia lebih baik, tapi karena ada Kristus. Dan kasihi buat suami, kasihi istrimu. Kasih ini, kasih bukan kasih yang bersyarat. Bukan kasih, selama dia masih nurut sama saya sih, saya mengasihi dia. Selama dia nggak neko-neko sih, saya mengasihi dia. Selama dia skincare-nya nggak kemahalan sih, saya masih oke lah. Tapi kalau udah mulai nuntut macam-macam gitu ya, tiap 5 menit sekali paket gitu ya. Kayaknya udah mulai over deh. Pak, gimana mau mengasihi Pak istri saya ini, waduh jarum super Pak, ngalahin saya schedule-nya Pak. Maksudnya, pelayanan sini, pelayanan sana, nanti sosialita ini, sosialita sana, segala macam. Teman nge-gym, teman pilates, teman apa, teman ngopi, teman nonton, teman makan ramen. Akan makan ramen aja teman khususnya gitu. Gitu. Jarang di rumah Pak. So, gimana saya mesti mengasihi istri saya Pak? Kasih agapao, beyond the feeling of love.
Kasih agapau itu melebihi rasa sayang manusia. Bayangkan bersama-sama dengan saya, Kristus ngerti, tahu, sadar bahwa dia akan disalib. Ngerti akan ada murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Ngerti bahwa ada muridnya akan menyangkal dia. But he still went all the way to the cross. Karena beyond his feelings, dia atasi semua rasa-rasa ini. Dia tahu, saya punya tujuan lebih besar. Karena Bapa nggak mau manusia-manusia ciptaannya yang dikasihinya ini binasa oleh karena dosa. Beyond the feelings. Jadi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, aduh Pak, rasa deg-degernya udah nggak ada Pak. Deg-degannya udah nggak ada. Kalau deg-degannya udah nggak ada, coba nyerempet bahaya dikit, mungkin deg-degan kali ya. No, just kidding. Gitu ya. Love is beyond feelings. Kasih yang membuat saudara dan pasanganmu bisa sampai mau memisahkan, itu lebih dari sekedar the feeling of love atau feeling in love. Lebih dari itu, it's commitment. Karena dikatakan satu daging menjadi satu daging, sarsmia. It's a covenant, bukan kontrak. Komitmen permanen yang mempersatukan semuanya, fisik, mental, rohani, emosional, jadi satu. 2 jadi satu. And ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya dan istri menikah 26 tahun. 26 tahun, 5 bulan, 13 hari. Tepat jam segini kami lagi pemberkatan nikah tadi. Gitu ya. 26 tahun, 5 bulan, 13 hari. Dan kami pun masih bertumbuh sama-sama. Kadang-kadang kaget, biasanya nggak gini kok gini ya. Udah 26 tahun loh. Ada hal-hal baru. Ada aja hal baru yang bisa membuat kami makin bertumbuh. Ada waktu-waktu saya jengkel sama istri saya. Ada waktu-waktu, kenapa kok dulu gua milih dia ya? Tapi saya kasih tahu ya, jujurly ya, di hadapan Tuhan. Ada lebih banyak kesempatan lagi yang Tuhan izinkan terjadi yang membuat saya, now I know, kenapa saya mesti memilih kamu jadi istriku. Memang harus kamu jadi istri saya, nggak bisa yang lain. Untuk kesempatan-kesempatan seperti inilah, kenapa Tuhan tuntun saya dan dorong saya untuk mengambil kamu jadi istri saya. That's why you are by my side. Kamu yang di sebelah saya. Bapak Ibu Saudara, udah gak ada pilihan lain. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita hidupnya dipimpin Roh Kudus. Kita biasakan untuk gak ngikutin maunya kita. Marah, pengennya marah. Langsung meledak. Ngomong gak pakai difilter lagi. Kata Pak Himawan, no filter kan. Yang no filter itu bukan ininya, bukan pura-pura. Bukan maksudnya no filter ngomongnya. Tapi tetap ngomongnya penuh kasih. Tetap ada sacrifice dilakukan. Dan this is not easy. Suami-suami, yuk pimpin istrimu bukan dengan pemimpin yang otoriter. Istilah kepala beda. Konsep budaya Yunani, pria benar-benar otoriter, berkuasa penuh. Istri nggak boleh bantah, istri nggak boleh protes. Itu konsep kepala versi dunia. Di Efesus yang diwarnai dengan budaya Yunani, sangat kental sekali, sangat meresap sekali. Seperti itu pria-prianya. Istri berani bantah, berani ngasih masukan, ceraiin, cari yang lain. Gitu. Tapi pria di dalam Kristus yang sudah ditebus oleh darahnya yang sangat mahal di kayu salib akan memimpin dengan melayani. Kau nggak bisa jadi yang terbesar sebelum kau menjadi yang paling rendah. Halo. Ini paradoksnya gayanya Tuhan Yesus. Memimpin tapi melayani, serving. Bukan bossing, commanding saja. Tapi showing the way, berikan teladan. Istri untuk mendukung
Dengan bijak, maksudnya apa Pak? Kalau keputusan suamimu, kalau keinginan suamimu tidak bertentangan firman Tuhan, hormati, tunduk. Amin. Dari aminnya banyak bergumul, nggak apa-apa. Pernikahan itu gambaran Injil, Kristus sebagai mempelai, pria, menguduskan gerejanya. That's why saya sering ngomong kepada banyak teman-teman para pria. Jaga kekudusan hidupmu. Kenapa? Karena kekudusan hidupmu akan mempengaruhi bukan cuma dirimu, tapi keluargamu. Jangan main-main. Beberapa teman-teman yang terikat dengan porn, saya ngomong sama mereka, kalau kamu nggak mau bebas dari porn, kamu nggak mau buang itu semua porn, gitu ya. Kamu mau nunggu sampai kapan? Kamu mau nunggu tiba-tiba keluar perilakumu yang memalukan orang. Kamu mau nunggu sampai kapan? Legacy apa yang kamu mau tinggalkan sama anak-anakmu? Because all the research says orang yang terikat dengan pornografi lama-lama perilakunya nggak bisa dikendaliin lagi. Kalau Anda baca berita-berita ada orang yang eksibisionis, orang yang saya baca kaget banget ada ayah yang memperkosa anaknya sendiri bertahun-tahun. What's wrong with these guys? Ada ayah dan dua anak laki-lakinya memperkosa adiknya, anak perempuannya, bergantian belasan tahun. Dan ketika ditangkap polisi ketahuan di handphonenya penuh dengan pornografi. Listen, kalau kau mengasihi keluargamu, kau mau mengkuduskan keluargamu, kau mau menjaga keluargamu, if you love your family, stay away from porn. Stay away. Buang. Saya bilang sama teman saya, bro, buang bro. Aduh sayang Kohim, maksudnya sayang kenapa? Itu dua external hard disk masing-masing 1 terabyte. Dia ngomong 4 tahun yang lalu ini, harganya masih mahal-mahalnya itu. Terus ada beberapa film porn yang saya beli, mahal ya Kohim, pakai dolar. Ya anggap aja uang sekolah kamu. Kamu udah tahu, nggak bener kan? Iya, aku kesiksa, aku kayak habis baca firman bisa, mohon maaf ya Pastor Vigan ya, masturbasi. Ketemu klien, wah kok tiba-tiba pengen cari tempat yang nggak ada CCTV-nya, masturbasi. Kan kacau. Punya istri yang cantik, punya anak yang luar biasa. If you want to free, buang itu. Puji Tuhan, sekarang dia udah free. Listen, jaga kekudusan hidupmu. Hormati pernikahanmu. Be faithful as God is faithful to you. Demikian juga para pria faithful sama istrimu. Istri-istri tunduk sama suamimu. Kalau suamimu belum bijaksana, tetap selama perintahnya tidak melanggar firman, ikuti. Doakan biar Roh Kudus yang menjamah. Yang ketiga, yang terakhir, hai orang tua, tanggung jawablah memuridkan anak-anakmu. Buat anak-anak ada sebuah perintah yang luar biasa. Taatilah hupakuo. Kalau tadi tunduk, hupotaso, tunduk karena memang hierarkinya demikian. Kalau hupakuo itu tunduk fokusnya ketaatan pada perintah. Setelah dengar perintah, langsung lakukan. Setelah dengar instruksi, langsung ikuti. Itu hupakuo. Kalau hupotaso, fokusnya penyerahan diri pada struktur yang memang ditetapkan oleh Allah. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Tapi kalau hupakuo, itu artinya anak merespon. Anak orang tuanya ngomong apa? Direspon. Tapi ketaatan kepada orang tua di dalam Tuhan. Ada pagarnya. Artinya maksudnya apa Pak Him? Maksudnya begini, maksudnya selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan firman, maka anak taat. Ada sebuah kesaksian seorang anak yang sekeluarga masih beragama yang lain dan kemudian anak ini jadi orang Kristen. Tiap pagi papahnya mau buka toko, dia selalu bilang, "Pak, hati-hati ya Tuhan berkati. Pak, hati-hati ya Tuhan berkati." Papahnya cuma melengos aja. Karena merasa anaknya pengkhianat. Beda sendiri sama yang lain, sama satu keluarga. Singkat cerita, suatu ketika papanya manggil anak ini.
Sini, kamu sini. Kamu, papa perhatiin kamu tuh beda loh. Beda kenapa, Pak? Iya. Kok kamu adikmu sama-sama sama papa ke tempat yang lain. Tapi kalau papa ngomongin mereka, minta mereka jaga rumah aja. Waduh, susahnya nggak karuan. Tapi kamu, tiap kali papa bilang, jangan pulang malam-malam, jangan deh. Papa mau kamu jaga rumah, papa mau pergi. Kamu nurut. Kamu kok beda ya sama koko-kokomu ya, sama adikmu ya. Kenapa? Akhirnya cerita si anak ini. Apa pentingnya menghormati orang tua yang dia pelajari, dia dapatkan dari firman Tuhan. Terus dia tanya lagi, Tuhan berkati maksudmu apa? Oh iya, dia jelaskan lagi maksudnya, kata-kata Tuhan berkati maksudnya apa. Kamu tahu nggak? 3 bulan terakhir ini sebelah kita tiba-tiba ada haji. Buka toko, kasih harga lebih murah. Semua pelanggan papi dikasih pamflet, suruh belanja tempat dia aja. Ditarik-tarikin. Papi sampai pusing. Papi mau marah gimana? Mau ini gimana? Tapi, aduh, satu hal. Tiap pagi kamu selalu ngomong Tuhan berkati, Tuhan berkati. Suatu ketika kamu tahu nggak? Ada orang mau beli barang. Di tempat si toko yang baru itu nggak punya. Papa punya. Terus sejak itu dia cerita sama teman-temannya. Tiba-tiba omsetnya toko papa balik lagi, bahkan lebih bagus daripada toko sebelah. Maksudnya apa? Dia ceritakan. Singkat cerita, papanya mau terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dari hal yang simple, papanya, anaknya nggak kasih traktat, anaknya nggak kasih Alkitab, nggak doakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak. Cukup dengan nurut sama papanya, nggak boleh pergi, tetap nurut. Suruh makan, makan. Pulang sekolah ganti baju. Tiap kali papanya mau pergi, Tuhan berkati. Itu bisa memenangkan seorang ayah yang belum mengenal Tuhan. Itulah buat anak-anak. Buat orang tua, jangan bangkitkan amarah. Kapan Pak saya bisa membuat anak saya marah? Anak saya nggak tantrum Pak, anak saya nggak berontak sama saya. Memang nggak berontak frontal mungkin. Tapi ketika engkau bilang sesuatu, dia nggak melakukan sama sekali. Itu sebab pemberontakan. Ketika dia bilang A, ketika Anda bilang A, dia melakukan yang B, itu pemberontakan. Pasif agresif. Atau Anda instruksikan C, dia nggak melakukan. Itu pasif agresif. That's pemberontakan. Dia marah. Kenapa kok marah? Karena orang tua memaksa anak dengan tuntunan yang nggak realistis. Kamu masuk ini aja, paksain anaknya. Masa anak papa 3 nggak ada nerusin bisnis? Kamu harus sekolah bisnis. Wah, anaknya stres, sampai akhirnya depresi. Tetap anaknya nggak boleh sekolah yang lain, harus bisnis. Akhirnya anaknya mau marah, mau berontak nggak boleh, kurang ajar. Akhirnya menjadi pribadi yang depresi. Akhirnya menjadi pribadi yang berbeda. Bapak Ibu, ayo jadi orang tua. Jangan lakukan kekerasan, apalagi jangan nggak konsisten sama anak. Anakmu akan kecewa. Ya, papa ngajarin apa, ngelakuinya apa. Papa bilangnya apa, ngelakuinya apa. Tapi didiklah anakmu. Muridkan anakmu. Ciptakan lingkungan di mana orang tua membimbing anak-anak kepada Kristus. Bukan sekedar aturan. Anak-anak belajar menghormati otoritas dari dini. Maksudnya apa? Karena ujung-ujungnya orang tua harus mengajar anak untuk taat kepada Kristus, taat kepada Allah. Melatih mereka untuk taat sama orang tua. Nah, supaya mereka bisa membantu mereka untuk lebih taat dan mereka bisa mengasihi Tuhan, maka orang tua jangan buat anakmu frustrasi. Didik anak-anakmu. Punya tekad untuk memuridkan anak-anakmu. Apa take home message-nya hari ini? Pertama, hidup dalam kebijaksanaan ilahi. Keluarga Kristen harus berpusat kepada Kristus. Jadikan Kristus sebagai pusat dalam hidupmu. Enggak ada lagi yang lain.
Kalaupun ada pengaruh teori ajaran yang lain, tidak boleh bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Solid, saling menghargai satu sama lain. Jadikan pernikahan sebagai cermin daripada Kristus, cermin daripada Injil. Pernikahan adalah medan pengudusan, bukan kontrak sosial. Kalau engkau menikah cari kebahagiaan, saran saya, tunda dulu, jangan nikah. Karena tujuan pernikahan bukan untuk mengejar kebahagiaan, tapi mengejar pengkudusan. Mengejar pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, didik anakmu. Muridkan anakmu. Kalau orang tua melakukan otoritasnya, landasnya karena kasih dan jadi teladan, bukan dengan kekerasan. Muridkan anakmu, untuk engkau punya tekad untuk muridkan anakmu. Teladan. Engkau mau anakmu seorang yang suka berdoa, engkau sendiri pun juga berdoa. Engkau mau anak menjadi anak yang sopan, engkau sendiri pun juga menunjukkan perilaku yang sopan. Engkau mau anakmu menjadi seorang yang rajin baca firman, engkau sendiri pun juga baca firman. Komunikasi yang sehat, terbuka, jujur, apa adanya. Boleh nggak saya kasih PR buat Bapak Ibu? Jadi orang tua. I dare you, saya challenge you. Saya dan istri saya melakukan ini setiap periode, sebulan sekali minimal. Paling lambat 2 bulan sekali deh, kami evaluasi diri. 3 questions, 3 pertanyaan penting. Diketik aja karena di sini nggak ada. Yang pertama, bagaimana saya bisa jadi orang tua yang lebih baik buat kamu? First question. Bagaimana saya bisa jadi orang tua yang lebih baik buat kamu? Yang kedua, pernah nggak papa atau mama nyakitin kamu? Kapan? Dan yang ketiga, bisa nggak kamu maafin papa atau mama? 3 questions. Pesan saya, kalau Bapak Ibu mengajukan 3 pertanyaan ini, jangan di depan umum. Ambil quiet moment, berdua. Ngopi kek, makan apa kek gitu ya. Berdua. Terus, kalau ngasih 3 pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, pesan saya buat orang tua ya, kecenderungan kita jadi orang tua, kalau minta masukan dari anak, bukannya dengerin, kita siapin defense. Betul apa betul? Oh enggak gitu maksudnya papa waktu itu. Khusus hari itu, kau tutup mulut, dan kau, ya, oke, ya, thank you. Ya, papa salah. Bisa nggak maafin papa? Doain papa, supaya papa bisa jadi papa yang lebih baik lagi buat kamu. Ini hal yang tidak mudah. Even buat saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Saya dibesarkan dari ayah yang nggak pernah minta masukan dari anak seperti ini. Tiba-tiba saya belajar dan ketika saya praktekkan ini, nggak gampang. Ego saya apalagi, jadi laki-laki, jadi papa gitu ya. Pengennya membela diri. Tapi saya putuskan berkali-kali, nggak. Saya harus terbuka. Saya harus berani terima masukan. Dan itu membantu relasi kami menjadi jauh lebih baik lagi. Dan terus kami bertumbuh bersama-sama. Dan itu membantu anak-anak saya, anak-anak kami, untuk makin dekat sama Tuhan. Karena ketika orang tua pegang gengsi, tanpa sadar sikap pegang gengsinya ini bisa menghalang-halangi anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Kenapa? Bapak surga, bapak gua aja kayak gitu. Mereka gak bisa nangkep konsep bapak di surga. That's why kita jadi bapak di dunia ini, mesti belajar. Bapak di surga aja sabar sama kita kok. Kita juga bisa sabar sama anak kita. Bapak di surga aja mau terima kita apa adanya kok. Maka kita pun juga sama anak kita terima apa adanya. Amin Bapak Ibu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surgawi yang telah sampaikan apa yang Tuhan turut sampaikan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang tua di tempat ini.
dan para calon orang tua. Di antara mereka mungkin ada banyak yang lagi bergumul Tuhan. Dan mereka diingatkan kembali hari ini. Mereka baru sadar hari ini bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang pimpin hidup mereka, bukan Roh Kudus pimpin hidup mereka. Tapi ego mereka pimpin mereka, ambisi mereka pimpin mereka, bahkan mungkin luka mereka, kekecewaan mereka, dendam mereka yang pimpin mereka. Tuhan, biarlah Tuhan Kau menjamah. Hati yang terluka Tuhan jamah. Kalau ada orang tua yang sedang bergumul dengan gambar dirinya, Tuhan pulihkan. Kalau ada orang tua yang masih belum selesai dengan luka dirinya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Supaya bukan luka mereka, bukan kekecewaan mereka, bukan ambisi mereka yang pimpin hidup mereka, tapi Roh Kudus yang pimpin hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat di Lifehouse Community, untuk mereka benar-benar bisa menyadari the meaning of the cross, makna salib Kristus. Dan mereka menghidupi, mereka meresponi kasih Tuhan di kayu salib itu dengan mereka merubah gaya hidup mereka, merubah pola pikir mereka, dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup mereka. Aku berdoa untuk setiap suami istri di tempat ini. Biar setiap suami boleh memimpin dengan penuh kasih, memimpin dengan kerendahan hati, memimpin dengan melayani istrinya dan keluarganya. Belajar untuk mengasihi istrinya, meskipun kadang istrinya tidak menyukakan hati, meskipun kadang istri melakukan hal-hal yang mengecewakan. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap suami to love beyond the feeling of love, mengasihi lebih dari sekedar perasaan cinta itu. Dan aku berdoa setiap istri-istri boleh menjadi Ezer Kenegdo, menjadi penolong yang diberi kuasa untuk menolong suaminya yang lemah, kuasa untuk menolong suaminya, menopang suaminya yang sedang terpuruk, kuasa untuk menopang suaminya yang sedang mengalami masalah, dan kuasa untuk membangkitkan suaminya yang pernah jatuh, pernah gagal, dan kuasa untuk mencegah suaminya jangan sampai mereka jatuh dalam kesalahan yang baru. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak di tempat ini boleh melihat orang tua mereka, belajar untuk menghormati orang tuanya seperti menghormati Tuhan sendiri, mendoakan orang tua mereka yang belum bertobat, mendoakan orang tua mereka sedang bergumul dengan karakter, dengan masalah-masalah emosi, dan tetap hupaku, tetap taat selama perintah orang tuanya tidak bertentangan firman. Aku berdoa setiap orang tua di tempat ini, mampukan mereka untuk mendidik, memuridkan dengan penuh tekad. Mereka punya teladan, mereka bangun komunikasi, mereka punya atensi yang tulus, dan mereka mendisiplin anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab. Hamba selesai berkata-kata, Roh yang Kudus terus bekerja, sempurnakan belum sempurna, sampai setiap pemulihan keluarga benar-benar terjadi. Sehingga setiap keluarga jemaat di Lifehouse ini menjadi jemaat yang mengerti the meaning of the cross and putting the cross at the center of their lives. Dan menjadikan salib itu menjadi pusat hidup mereka. Menjadikan firman-Nya berdaulat atas hidup mereka. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. 1 menit tambahan, minta izin. Saya berikan PR sekali lagi. PR tadi 3 pertanyaan. PR berikutnya silakan tolong tayangkan PowerPoint-nya di paling akhir. Minta tolong multimedia. Di 2 halaman yang terakhir. Oke. Ini Anda silahkan, Anda lihat gitu ya. Anda bisa foto. Ini bisa buat Anda renungkan, bahan renungan Anda. Atau ada diskusi dengan keluarga di rumah. Ya. Next page. Ya. Nah, ketika Anda ketemu di cell group, coba diskusikan ini. Gitu ya. Pertanyaan terakhir ini. Dan sharingkan hasilnya. Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.